Shalom saudara, kita lihat meterai yang kelima dalam Wahyu bab 6 ayat 9 hingga ke 11, seruan para martir yang telah meninggal. Pada 1 Jun 2017, sebuah bas yang syarat dengan penumpang Kristen Koptik sedang dalam perjalanan ke sebuah biara, yaitu 150 batu di selatan Kahira. Bas itu tiba-tiba diberhentikan ya oleh sekumpulan pengganas. Pengganas itu memasuki bas, melepaskan tembakan, membunuh sekurang-kurangnya 30 orang dan mencederakan 26 orang. Salah seorang penumpang yang terselamat adalah Samia Adli, berumur 56 tahun. Dia menceritakan apa yang terjadi. Dia sedang melancong bersama suami dan dua anak lelakinya, yaitu Hani dan Sameh. Kedua-duanya berusia awal 30-an. Bersama Samia ialah dua lagi cucu dan beberapa saudara mara. Nah, pengganas menembak mati suaminya, anaknya Sameh, cucu perempuannya yang berusia 44 tahun, itu Marvi, dan seorang anak saudara juga ditembak dan dibunuh. Samia telah diancam, diminta untuk menyangkal Yesus, dan ini adalah jawabannya. Kami memberitahu mereka bahwa kami adalah orang Kristen dan kami akan mati sebagai orang Kristen. Nah, seorang lagi penumpang, Syokri, menyaksikan pengganas-pengganas itu membunuh suaminya, Samuel, yang berumur 53 tahun, anaknya Mina, 30 tahun, dan cucu perempuannya yang berusia hanya 18 bulan, Maroska, yaitu mangsa termuda serangan itu. Selepas kejadian itu, dia berkata, kami mengampunkan mereka. Saya berdoa, Tuhan akan menyentuh hati mereka dan mengubah mereka supaya mereka melihat jalan yang benar. Satu lagi kejadian pada tahun 2019 semasa perayaan Paskah di Sri Lanka. Pengganas telah menyerang 3 buah gereja dan 3 buah hotel mewah dan telah membunuh kira-kira 253 orang. Salah satu gereja yang diserang adalah gereja Zion. Ya, beberapa saat sebelum serangan itu, kanak-kanak itu telah menghadiri kelas sekolah minggu, ya, di mana guru bertanya kepada mereka soalan ini. Berapa ramai yang sanggup mati untuk Yesus? Setiap kanak-kanak dalam sekolah minggu itu angkat tangan mereka. Dan tidak lama selepas kelas tamat, dan bila kanak-kanak keluar ke halaman gereja, seorang pengebom berani mati meletupkan dirinya. Separuh daripada kanak-kanak itu, yaitu 16 kesemuanya, meninggal dunia di tempat kejadian. Pendeta gereja Zion, Roshan Mahasan, berkata kepada pengebom, kami mengasihi Anda. Kami ampunkan Anda. Yesus Kristus di atas kayu salib berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami juga yang mengikuti jejak Yesus Kristus, kami berkata, demi Tuhan, ampunilah orang-orang ini. Saudara, adakah hati Anda terasa terganggu apabila mendengar dua cerita ini? Adakah Anda bertanya, mengapa? Mengapa ini harus berlaku? Di manakah Tuhan dalam semua ini? Inilah yang kita ingin lihat dalam petikan ini. Dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-9 bab 6 berkata begini, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Pertama sekali, perhatikan ayat ini mengatakan
jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh atau jiwa-jiwa orang percaya yang telah mati. Nah, kita boleh belajar sesuatu tentang kehidupan di akhirat. Dalam bahasa Inggris, kita memanggil peringkat ini the intermediate stage atau peringkat pertengahan, yaitu tempo antara kematian dan kebangkitan apabila mereka akan menerima tubuh mulia mereka apabila Yesus datang kembali kali kedua. Nah, perhatikan bahwa mereka berada dalam keadaan sedar. Mereka sedar apa yang berlaku di sekeliling mereka. Itu akan berlaku kepada kita juga ya. Apabila kita mati, badan kita dikebumikan, tetapi jiwa kita yang dalam roh itu masih sangat hidup. Dan yang terpenting sekali, ini yang terpenting ya, jiwa itu berada di dalam kemuliaan hadirat Tuhan. Amin. Nah, hakikatnya bahwa jiwa-jiwa ini berada di bawah mesbah adalah penting juga. Nah, mereka bukannya di luar atau di kiri atau kanan, tetapi di bawah mesbah. Nah, ini menunjukkan mereka itu telah selamat, dilindungi, mereka berada dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam ayat yang ke-11 mengatakan mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Nah, ini melambangkan keselamatan dan keabadian mereka di dalam hadirat Tuhan. Nah, kembali kepada ayat 9 tadi. Apa sebabnya mereka dibunuh? Nah, mereka dibunuh karena firman Tuhan dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, ya, yaitu kepercayaan dan kebenaran yang mereka pertahankan. Ya, perhatikan bahwa mereka yang mati ini tidak mati membunuh diri, ya seperti meletupkan diri atau membunuh diri atas nama agama. Tidak. Dalam kehidupan mereka, ya orang-orang percaya ini sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan. Mereka bersaksi tentang kebenaran Tuhan dan mereka setia dalam kehidupan mereka bersama Yesus. Nah, akibatnya mereka mengalami penganiayaan dan mati dibunuh. Seterusnya ayat 10 berkata, dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ayat ini berkata, mereka berseru dengan suara yang kuat. Nah, jiwa-jiwa ini berseru, ya, meminta pembalasan. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan mereka juga menyeru kepada sifat-sifat Tuhan yang kudus dan benar. Ya, sememangnya Tuhan itu kudus dan mesti menghakimi dosa, dan Tuhan itu juga adalah benar dan setia untuk menepati semua janji-janjinya. Maka di sini saudara, jiwa-jiwa yang telah mati ini mereka mahu menuntut keadilan. Mereka tidak sanggup melihat kekejaman kejahatan manusia. Ya, melihat dosa, mereka tidak sanggup untuk melihat pembunuhan, penganiayaan, pengebom berani mati, pembunuhan nyawa-nyawa yang tidak berdosa, termasuk kanak-kanak. Ya saudara, adakah kita terasa sangat sakit hati dan kecewa apabila kita melihat banyak dosa, banyak ketidakadilan dan kedurhakaan yang begitu meningkat? Adakah hati kita hancur apabila kita mendengar pembunuhan, keganasan, tembakan, dan lain-lainnya? Ya saudara, bilakah kali terakhir hati kita hancur karena dosa dan kita berseru kepada Tuhan? Seterusnya ayat 11, dalam ayat ini datanglah jawaban kepada seruan mereka. Dikatakan kepada mereka bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi.
Jiwa-jiwa yang setia ini telah diarahkan untuk menunggu. Nah, berapa lama mereka perlu menunggu? Ayat ini berkata, sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, mereka perlu menunggu sehingga suatu jumlah orang percaya yang akan dibunuh itu selesai. Apa? Wow, ada lebih banyak kematian yang akan menyusul. Nah, jika itu tidak mencukupi, Tuhan menyuruh mereka bersabarlah, ya, beristirahat sedikit waktu lagi, sabarlah. Dan yang jumlah orang yang akan dimatikan itu bukan sekadar orang-orang biasa, tetapi di sini berkata sehingga genap jumlah kawan-kawan, pelayan, dan saudara-saudara mereka, yaitu kawan-kawan dan saudara-saudara mereka yang dikasihi. Lebih ramai orang akan mengalami penganiayaan dan kematian sebelum tiba masa bagi Yesus Kristus untuk datang kembali ke bumi dan untuk menghakimi musuh manusia. Ya, mengapa Tuhan tidak menghentikan pembunuhan orang percaya? Kenapa tidak campur tangan apabila pengobom berani mati meletupkan gereja? Ya, mengapa Tuhan tidak menghalang pengganas daripada membunuh para misionari yang tidak bersalah seperti kanak-kanak? Nah, saudara, inilah soalan yang saya bergumul dengan agak lama semasa saya menyediakan message ini. Saya coba mencari jawaban dan semakin saya mencari, semakin saya bergumul. Dan saya mendapati bahwa saya tidak mempunyai jawaban yang memuaskan kalau saya coba cari jawaban dari sudut manusia. Saya hanya boleh berpaling kepada Tuhan dan Alkitab untuk mencari jawabannya. Nah, salah satu jawabannya terdapat di sini dalam bentuk meterai yang kelima ini. Akan ada banyak lagi kematian pada hari-hari terakhir. Dan ini tidak sepatutnya mengejutkan. Nah, kita harus menerima teologi penderitaan sebagai sebahagian daripada iman Kristen. Ya, sama seperti Yesus telah mengambil jalan itu, meninggalkan kita suatu contoh atau teladan. Yesus pernah berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa walaupun Tuhan tidak campur tangan, Tuhan melihat. Ya, Tuhan melihat dan Tuhan tahu apa yang sedang terjadi, dan Tuhan boleh mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Nah, kita perlu mempercayai Tuhan ya dalam janjinya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihinya. Ya, sama seperti bagaimana Tuhan mengubah kematian Yesus untuk membawa sejarah keselamatan atau anugerah keselamatan yang terbesar, dan bahwa message salib menjadi kuasa Tuhan kepada mereka yang percaya. Amin. Ya, juga Tuhan menekankan kepada saya pemikiran ini. Selagi manusia hidup di bumi ini, manusia akan mengalami cabaran, mengalami kesusahan, mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan sebagainya. Tetapi jangan berputus asa. Lihatlah kesudahannya di end game. Apakah kesudahannya di sini? Mula-mula Anda melihat jiwa-jiwa yang mati, ya mereka di mana? Mereka selamat tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Dan kemudiannya apabila Anda lihat lagi kepada Wahyu, dalam Wahyu bab 19, Anda akan mendengar suara-suara pujian haleluya dari orang-orang percaya yang telah mati. Mereka menyanyi dengan suara nyaring berkata, sebab benar dan adil segala penghakimannya,
Karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merosakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Amin. Ya saudara, seruan jiwa-jiwa mereka di Wahyu 6:10 itu akhirnya terjawab. Ya, maka saudara, ingatlah doa ini ya, doa yang dalam Wahyu 6:10, yaitu doa orang-orang martir akan terjawab di Wahyu 19 ayat yang kedua. Ya, Tuhan sememangnya kudus dan benar, karena Dia telah memperbenarkan orang-orang kudus. Tuhan telah membawa keadilan, Tuhan telah menghakimi kejahatan. Ya, pemberontakan iblis yang jahat itu dan penganiayaannya ke atas umat pilihannya akhirnya telah dihancurkan. Amin. Ya, saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah kesudahan ini di endgame, kesudahan ini. Alkitab menyebutnya harapan yang mulia, warisan syurgawi yang terpelihara untuk orang-orang kudus. Nah, tambahan lagi kepada janji-janji yang mulia ini dalam Wahyu 20, Wahyu bab 20 ayat dari 4 hingga ke 6, Anda akan melihat jiwa-jiwa yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian mereka tentang Yesus dan firman Tuhan. Mereka selamat dan hidup dalam hadirat Tuhan, dan mereka memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Wow, luar biasa. Yang pentingnya saudara, mereka yang telah mati, yang dipenggal kepalanya, mereka berada di dalam hadirat Tuhan. Mereka telah selamat. Amin. Nah, selanjutnya dalam ucapan bahagianya, Yesus berkata dalam Matius 5, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara, apabila saya membaca surat Wahyu ini, saya tidak boleh tidak menangkap pelajaran penting ini. Ya, ia mengajar kita untuk mempunyai perspektif yang kekal, the eternal perspective, ya, dan berpegang pada perspektif yang kekal ini, supaya apabila kita menghadapi apa jua cabaran atau ketidakpastian, ya, kita akan mempunyai perspektif yang kekal ini, dan Anda akan berpegang kepada perspektif itu supaya walau apa terjadi, Anda sudah ada harapan. Nah, itulah harapan yang mulia. Ya, saudara, kita harus memiliki perspektif yang kekal dan pegang kepada perspektif itu. Ya, orang-orang Kristen martir memberikan suatu bukti yang kukuh bahwa Alkitab kita adalah benar. Amin. Ya, hampir semua murid Yesus, termasuk Paulus, mereka mati dibunuh karena berpegang pada kebenaran Injil. Ya, sama seperti orang-orang percaya yang mati dibunuh, ya, dalam meterai yang kelima ini, mereka mati karena firman Tuhan dan kesaksian mereka. Nah, adakah Anda pikir murid-murid Yesus akan mempertaruhkan nyawa mereka dan mengalami penganiayaan hanya karena sesuatu dusta? Saudara, mereka tahu apa yang mereka percaya. Mereka tahu tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah betul, adalah benar. Itulah sebabnya mereka percaya, dan itulah yang mereka beritakan. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah benar, saudara. Dan mereka berpegang teguh padanya sehingga ke akhirnya. Dan mereka kini berada di dalam hadirat Tuhan yang penuh kemuliaan. Nah, ini bermakna kepercayaan Kristen adalah benar. Dan semua yang tertulis dalam Alkitab juga adalah benar. Amin. Satu lagi perkara tentang kematian orang Kristen yang benar-benar di luar pemahaman manusia, ialah
Murid-murid Yesus dalam perjanjian baru menganggap ianya satu penghormatan untuk menderita penganiayaan demi Yesus Kristus. Wow. Mereka melihat itu sebagai mengikuti jalan Yesus dan sebagai cara untuk memajukan Injil. Paulus yang menulis surat Filipi di penjara berkata ini, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil." Wow. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Saudara, Paulus tidak meminta gereja berdoa agar Tuhan membebaskannya daripada penganiayaan, membebaskannya daripada penjara. Tidak. Sebaliknya, kepada saudara-saudara di Tesalonika, dia berkata ini, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ya, jadi saudara, walaupun dalam masa yang dianiaya, Paulus berdoa agar pemberitaan firman tidak berhenti, tetapi Injil akan terus berkembang. Wow. Nah, bagi para rasul, mereka sudah bersedia ya untuk memajukan Injil dan kerajaan Allah, walaupun ia akan mengorbankan nyawa mereka. Ya, saudara, mereka sudah bersedia. Dan kesediaan itu datang daripada jaminan dan kepastian yang kuat bahwa mereka tahu tanpa apa-apa keraguan bahwa kehidupan mereka itu sudah pun selamat dan terjamin dalam tangan Tuhan, supaya tidak kira apa yang terjadi, ya, seperti yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, tiada siapapun yang boleh merebut mereka daripada tangan aku. Ya saudara, mereka akan berada di hadirat Tuhan sama seperti orang-orang yang telah mati di bawah mezbah Tuhan itu dalam meterai yang kelima ini. Ya, bagi mereka hidup adalah Kristus, mati sudah pasti adalah keuntungan. Maka saudara, mereka ada perspektif yang kekal. Mereka berpegang kepada perspektif kekal ini. Dan yang kedua, mereka ada keselamatan yang telah terjamin. Dan mereka sangat-sangat pasti tentang keselamatan mereka. Nah, seterusnya saudara, kebenaran bahwa orang-orang yang telah mati dan sekarang berada di dalam hadirat Tuhan, diberi lagi jubah putih itu, adalah satu lagi petunjuk bahwa janji keselamatan Tuhan itu adalah nyata. Janji keselamatan Tuhan nyata, ya. Maka ini seharusnya memberi kita dorongan untuk terus berdiri teguh dan jangan goyah iman, ya, apabila menghadapi kesukaran. Ya, peganglah keselamatan yang begitu pasti dan terjamin. Ya saudara, mengapa Tuhan tidak campur tangan dan menghentikan pembunuhan atas orang-orang Kristen? Sebab jika Tuhan menghentikannya sekarang, ya, itulah tandanya kesudahan sudah tiba. Yesus datang kembali. Tetapi Tuhan dalam rahmat-Nya memberi masa kepada manusia untuk bertaubat. Nah, Paulus adalah contohnya. Ya, ingat, dia dahulu adalah penganiaya orang Kristen yang kemudiannya menjadi pemberita Injil Tuhan yang setia hingga kematiannya. Nah, kita berharap akan ada lebih ramai orang yang seperti Paulus. Amin. Nah, dengan rahmat Tuhan, penganiayaan dan kematian orang-orang percaya serta setiap titisan darah para martir tidak akan disia-siakan. Amin. Pada saat itulah Injil dan kerajaan Tuhan dimajukan dan berkembang. Firman Tuhan berkembang luas dan sebagai hasilnya gereja menjadi lebih kuat dan gereja sebagai mempelai Kristus disucikan lagi dan kelihatan lebih murni dan mulia. Haleluya. Yesus juga menyebut bahwa jika sebiji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tidak akan berbuah.
Nah, Yesus memberikan kita suatu hukum alam. Setiap biji gandum mengandung hidup, ya, dan dapat berbuah dalam setiap biji gandum itu. Tetapi ia hanya dapat berbuah kalau ia ditanamkan, yaitu dimatikan di bawah tanah. Dari satu biji inilah akan terhasil satu tumbuhan yang juga akan menghasilkan banyak buah. Inilah keajaiban alam. Dari kematian satu biji, ia dapat berlipat ganda dan menghasilkan banyak buah. Luar biasa kan? Inilah keajaiban alam. Dan kita boleh melihat dari sejarah bagaimana negara dan kumpulan orang yang telah dianiaya iman mereka itu, ya, iman mereka dan gereja mereka telah berkembang. Lebih ramai orang percaya ditambahkan. Dan karunia rohani berlipat ganda. Walaupun mereka berada di tengah-tengah penganiayaan. Saya masih ingat seorang saudara dari sebuah negara lain berkongsi dengan saya bahwa kekristenan telah berkembang di negara mereka disebabkan perang saudara, penderitaan, dan penganiayaan. Hampir 50% daripada penduduk negara ini beragama Kristen dan merupakan salah satu daripada negara yang paling maju. Ya, pertumbuhan Kristen lahir daripada penganiayaan dan penderitaan, bukan semasa mereka aman dan damai. Di dalam penderitaan dan penganiayaan itu, saudara, mereka berseru kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan membawa pemulihan, Tuhan membawa kemakmuran, Tuhan membawa rahmat dan berkat kepada negara ini. Tetapi masalahnya ialah apabila rakyat telah menjadi sangat makmur dan diberkati, mereka menjadi leka secara rohani. Dan Tuhan perlahan-lahan berkurangan dari kehidupan mereka. Kepuasan rohani dan suam-suam kuku menjadi masalah. Mungkinlah ya, mungkin gereja-gereja perlu digoncang sekali lagi. Ya, supaya menyadarkan kita dari menjadi leka sampai mengabaikan apa yang terpenting, yaitu perhubungan kita dengan Tuhan. Ya, mungkin Tuhan juga sekarang sedang menggoncang hidup kita ya. Nah, saya harap apa yang kita dengar hari ini bukan sekadar suatu teologi. Ada penerapannya. Adakah Anda ingin menjadi orang yang beriman akhir zaman, yaitu end time believer? Seorang percaya akhir zaman juga adalah seorang yang pemenang. Maka saudara, Anda mesti menerima kenyataan bahwa penganiayaan boleh berlaku kepada orang Kristen. Dan inilah yang saya pelajari daripada seorang hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan ini berkata kepada saya, penganiayaan boleh berlaku kepada orang Kristen, tetapi kita tidak mempelawannya atau menjemputnya. Kita perlu bersedia. Dan hamba Tuhan ini berkata, saya sudah bersedia. Dan saudara, hamba Tuhan yang mengucapkan kata-kata ini kepada saya, sudah tiada lagi akibat dianiayai. Saudara, Tuhan dalam rancangannya yang sangat misterius, namun berdaulat, telah mengizinkan kematian orang-orang percaya. Tuhan mempunyai tujuan. Dan Tuhan telah menulis surat wahyu ini kepada kita untuk mempersiapkan kita. Juga untuk kita menyelidiki hati kita sendiri. Adakah kita terlalu mengasihi hidup kita sehingga kita berpaut pada kehidupan kita lebih daripada kita berpaut kepada Yesus Kristus. Ya, seperti cerita orang muda yang kaya, yang tidak sanggup untuk mengikut Yesus dengan sepenuh hatinya apabila dia diminta melepaskan segala kekayaannya untuk mengikut Yesus. Yesus memperingatkan kita.
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, jagalah hati kita supaya terus ada kerinduan dan kasih untuk Tuhan. Jangan biarkan kerinduan ini menjadi dingin. Dan biarkanlah kasih untuk Allah melebihi segala-galanya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Bapa untuk firman kebenaran-Mu. Mungkin ada yang telah mendengar message ini berada dalam keadaan yang lemah atau takut. Tuhan, kami memerlukan rahmat-Mu untuk memberi kami kekuatan, ya terutama dalam masa-masa pergumulan kami. Tuhan, kami berpegang pada janji Anda yang berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan karena itu Paulus dapat bermegah atas kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaunginya. Ya Allah Bapa di surga, dengan cara yang sama, biarlah kasih karunia-Mu berlimpah ke atas kami, supaya kami bersedia menghadapi apa jua cabaran untuk kemuliaan-Mu. Semoga kasih karunia-Mu akan memberi kami kekuatan untuk menghadapi masa-masa yang sukar, masa yang tak menentu, dengan mata kami yang akan terus tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kami dan yang membawa iman kami itu kepada kesempurnaan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya jangan takut kepada apa yang terjadi, tetapi yang lebih penting, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, biarlah ini melebihi segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu setia, yang selalu mengasihi kami. Tolonglah kami juga untuk menjadi setia sampai garis akhir. Haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih saudara. Ya, semoga Tuhan terus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.